Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mawan, guru SMK dan belajar Jerman. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Adapun nanti kita akan mempelajari dari pusat data tersebut, yaitu ada pendahuluan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian sampai dengan kalimat diagnostik, kalimat pemantik. Nantinya ada materi, di mana akan mempelajari juga ada min, median, modus. Di hasil akhirnya kita akan mulai dengan pemahaman refleksi. Sebagai pendahuluan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga bisa dimahami dari materi tersebut. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langkah selanjutnya yaitu presentasi. Next, kemudian kita akan ke kesepakatan kelas. Nantinya kalian harus tepat waktu, jangan sampai terlambat, karena kalau sampai terlambat kalian akan ketinggalan sehingga materi yang sebelumnya itu bisa tidak dimengerti. Untuk itu harus hadir tepat waktu. Kemudian tentang penggunaan HP. HP digunakan harus sesuai dengan fungsinya. Apabila dari saya itu nanti boleh menggunakan HP, silahkan menggunakan HP. Kemudian dari nantinya jika kalian mau izin keluar kelas, nantinya bisa izin terlebih dahulu. Adapun capaian pembelajaran yaitu untuk kelas 11 di sini. Peserta didik dapat melakukan analisis statistika untuk data bivariate. Kemudian tujuan pembelajaran nanti akan ketemu dengan di sini misalkan materinya dari pertemuan 1, kedua, ketiga, dan keempatnya. Nanti tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menghitung min data tunggal. Di sini ada data kelompok juga, kemudian bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu nanti akan mempelajari tentang min data gabungan. Kemudian yang ketiga itu tentang modus, baik itu data tunggal maupun data kelompok, kemudian memecahkan masalahnya. Kemudian di akhirnya kita akan mempelajari tentang median data tunggal dan median data kelompok, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan median tersebut. Dari pernyataan diagnostik, nantinya saya akan share link yang ke WA-nya masing-masing kelas ini. Nanti saya share ke koordinatornya. Kemudian silahkan kalian buka di Google Form. Kemudian untuk masuk ke link tersebut sehingga bisa membukanya di Google Form. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, silahkan diisi dari nama kelas, nama lengkap, kelas, kemudian pertanyaan-pertanyaannya silahkan diisi, kemudian diakhiri dengan dikirim, begitu. Nah, dari materi yang tadi, yaitu ukuran pemusatan data, apakah jika kamu ingin tahu rata-rata berat badan di kelasmu, ini misalkan kamu akan merata-rata kelasmu dari berat badan, data apa
yang akan kamu kumpulkan dan bagaimana cara kamu menghitungnya. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita akan membahasnya. Tuh. Nah, kita mulai saja untuk materi min, yaitu min. Apa itu min? Min seperti yang tadi dari bahasa pemantik, yaitu mencari rata-rata atau istilahnya min. Min atau rata-rata. Atau lagi rataan hitung suatu data adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Nah, misalkan data tadi berat badan dihitung. Si A berat badannya berapa, si B berat badannya berapa, si C berat badannya berapa. Dihitung dari seluruh kelas tersebut, misalkan jumlahnya ada 30, maka seluruh data yang tadi diambil, misalkan berat badannya 30 ditambah 40 ditambah 50, sebanyak berapa tadi itu dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya datum itu dibagi. Kemudian min dilambangkan dengan apa? Oh, min itu dilambangkan dengan X bar. Ini dibaca adalah X bar. Kemudian setelah ini cara menghitung min data tunggal, data yang tidak berbobot. Ini ada dua data tunggal. Data berbobot dan data tidak berbobot. Misalkan suatu data tunggal memiliki datum. Nah, ini misalkan ya, ada data 1, data 2, data 3, data 4, sampai dengan datanya keberapa. Nah, ini nanti dibagi dengan banyaknya data. Misalkan tadi di sini berat badannya si A 30, sini 40, ini berapa? 50. Maka ini dijumlahkan sampai selesai, dibagi, ini N. N adalah apa? Banyaknya kelas. Nah, sehingga setelah dihitung, misalkan si Joni berat badannya berapa, si Beni berat badannya berapa, si Cepot berat badannya siap berapa, kemudian si Septi berat badannya berapa, sampai dengan absen yang terakhir, misalkan Zainal, itu dihitung di sini, diisikan berat badannya misalkan sampai 50, maka ini ditambahkan semuanya, dibagikan banyaknya satu kelasnya itu setelah dihitung berapa, maka akan ketemu nilai rata-ratanya. Inilah untuk data yang data tunggal tidak berbobot. Kemudian ada lagi data tunggal yang berbobot, itu misalkan berapa? Itu misalkan di sini data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan menggunakan frekuensi. Misalkan di sini ulangan matematika, memperoleh nilai matematika. Nah, nilainya yang dapat nilai 50, misalkan ada 4 anak, ya 50 ini dikalikan 4. Kemudian yang dapat 60, ada berapa? 62 anak. Oh, berarti sini kalikan berapa anak? Misalkan 2 anak. Oh, ini berarti dikalikan. Ditambah lagi misalkan yang dapat nilainya ini 80, ada berapa anak? 5 anak. Oh, berarti ini setelah dijumlahkan semuanya sampai dengan banyaknya satu kelas ini, kemudian dibagi dengan frekuensi yang tadi, misalkan ada berapa anak ini yang dapat nilai 50. Oh, ini 4 anak. Oh, berarti sini 4. Nah, udah yang dapat nilai 60 ada 2 anak. Oh, berarti sini 2 anak. Berarti 5 tambah 2 dan seterusnya. Ini adalah nilai data tunggal untuk nilai yang berbobot. Ini untuk min data tunggal. Nanti kita akan mempelajari juga dengan data kelompok. Nah, itu data kelompok ada 3 cara untuk menentukannya. Untuk data kelompok untuk min. Menentukan min dengan nilai tengah terlebih dahulu, kemudian menentukan min dengan simpangan rata-rata, sementara dan yang ketiga menentukan min dengan kode coding. Nah, di sini nantinya ada rumusnya sendiri, apa itu batas bawah, kemudian batas atas atau BA dibagi 2 itu untuk data kelompoknya. Nah, ini data
Rata-ratanya bisa dihitung untuk codingnya seperti ini ya. Dirumuskan dengan XS plus sigma F kali X per jumlah dari F-nya dikalikan dengan panjang. Nah, ini tadi ada namanya batas bawah 65, 70, 75, 80, 85. Ini namanya batas bawah. Kemudian ini 69, 74, 79, 84, 89 itu adalah batas atasnya. Nah, nilai ini misalkan 65 sampai dengan 69, ada frekuensinya berapa anak? Oh, ternyata ada 4 anak. 70 sampai 74 frekuensinya ada berapa? Oh, ini misalkan 7 anak. Sampai dengan yang terakhir misalkan 85 sampai dengan nilai 89 itu ada 3 anak. Nah, ini untuk kasus yang data kelompoknya. Tuh ya. Nah, ini misalkan ada tentukan min rata-rata dari data berikut. Nah, ini sama. Maka berat badannya setelah diukur tadi dalam satu kelas, oh yang berat badannya 12 sampai 18 kilo, misalkan 3 anak. 19 sampai 25 itu 16 anak sampai terakhir 40 sampai 46 ada 2 anak. Maka ini frekuensinya jumlahnya ada 4. Nah, ini ya. Nanti kita cari, diketahui datanya itu, kemudian berat badannya berapa, disediakan data berikut. Ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencari apa namanya? Yang median juga sama ini median. Nah, median data tunggal juga akan kita cari bagaimana caranya. Median, apa itu median? Median adalah ukuran tengah atau nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan. Nah, ini pertemuan yang kedua ini. Sudah pertemuan kedua. Setelah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian mediannya bagi rata-rata. Dari situ median bagi data menjadi 2 kelompok. Median disimbolkan dengan ME. Untuk menentukan median data tunggal, data perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini data dari datum terkecil sampai dengan datum terbesar. Untuk data kelompok, nah ini dirumuskan dengan ME. ME itu median. TB itu tepi bawah kelas median. Kemudian N itu jumlah frekuensinya. Tadi ada tabel jumlahnya ada 40 misalkan, maka di sini N-nya nanti dibagi dengan 2, 20 dibagi 40 dibagi 2, 20. Kemudian FKM-nya nanti itu frekuensi jumlahnya sebelum kelas mediannya itu berapa. Dibagi dengan frekuensi median, berarti frekuensi mediannya itu dihitung dari mana? Setelah dihitung sampai mencapai dari misalkan tadi 40 bagi 2. 40 bagi 2 berarti 20. Berarti tadi datanya sampai 20. Kalau belum sampai 20 berarti belum mencapai frekuensi kelas median. Kemudian panjangnya adalah panjang kelas. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ini TB kelas frekuensi. Ini nanti jumlahkan dulu jumlahnya berapa. Nah, setengah N adalah setengah jumlah dari ini totalnya. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ketemu di 18, maka di sini TB. Apa nih? Untuk frekuensi TB medianya berarti sekitar 75 kurangi setengah, berarti 74,5-nya. Kemudian dihitung sampai sini, ini harus ditandai terlebih dahulu, 18 berarti sebelumnya, frekuensi sebelum median berarti 4 ditambah 7. Nah, ini berapa nilainya? 11. Nah, ini berarti dikurangi dengan 11-nya. Nah, ini ya.
Tadi ini 11-nya. Ini frekuensi mediannya berarti berapa? Oh, frekuensi kelas mediannya berarti berapa? 18-nya. Panjangnya berapa ini panjangnya? Ini panjangnya. Panjangnya yaitu panjangnya dari 65 sampai 69 yaitu 5. Hitung. 5 ikut 66, 67, 68, 69. Maka panjangnya yaitu besarnya 5. Ya. Kemudian untuk ini nanti tadi oh ya satu lagi sebelum ini berarti tadi ada apa? Modus. Ada modus kan tadi? Modus. Modus itu apa? Modus itu datum yang sering muncul. Datum yang sering muncul itu apa? Yang paling sering muncul, misalkan datanya tunggal. Nah, ini misalkan dari 10 siswa ini, data yang sering muncul berapa? Yang sering muncul 38, 36-nya ada berapa? 38-nya ada berapa? 37-nya ada berapa? 39-nya ada berapa? Yang paling banyak kira-kira berapa? Yang paling banyak adalah iya 38. Sehingga berapa nomor sepatu yang paling banyak dipakai siswa tersebut yaitu 38. Ada berapa anak sih? 1, 2, 3, 4. Ternyata di sini ada 4. 39-nya kan ada 2 kurang. Paling banyak yaitu 38. Nah, sekarang mencari data kelompoknya. Di sini dirumuskan dengan MO, itu modus TBMO. Berarti ditambah dengan D1 plus ini D1-nya dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan panjang. Cara mencari panjangnya sama dengan tadi yang mencari median, tapi di sini harus TBMO-nya berbeda. Kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2, maaf ini D2, berarti selisih frekuensi kelas modus frekuensi sesudahnya. P itu apa? Panjang kelasnya. Nah, ini. Nah, tentukan modusnya. Dari sini yang paling sering keluar apa ini? Yang sering keluar frekuensinya yang paling besar adalah apa? 18 muncul di sini. Maka TBMO-nya berarti 74,5-nya. Berarti di situ. Kemudian D1-nya frekuensi 18 dikurangi dengan sebelumnya. Kalau D2 itu 18 dikurangi dengan sesudahnya. Kemudian kalau P itu panjangnya dari 65 sampai dengan 69. Panjangnya berapa? 5. Sehingga tadi bisa dimasukkan di sini. Nah, ini untuk langkahnya dikerjakan terlebih dahulu yang ada apanya? Yang ada dalam kurung baru dikalikan panjang. Setelah itu ditambahkan dengan TB-nya, tepi bawah kelas modusnya itu ya. Nah, itu sehingga misalkan ada itu berapa nilai tengahnya, berapa nilai tengah data tersebut, median data tunggal dan sebagainya ini ya. Tuh ya. Terima kasih sehingga nantinya kalian bisa mengerjakan hal ini. Kemudian untuk pemahaman refleksi ya. Di sini pemahaman refleksinya kalian nanti akan mengerjakan kuis ya. Kuis yang saya kirim ke tadi seperti tadi koordinator kelas, kemudian dibuka saja. Nanti akan mengerjakan kuis. Ini dikerjakan secara individu sehingga apa yang tadi saya jelaskan boleh
dikerjakan secara individu, atau mungkin kalau kurang jelas kalian bisa melihat di YouTube-nya yang tadi, materi yang tadi di mana? Di Belajar Statistik bersama Pak Indra. Itu, terima kasih. Sekian dulu, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.